Assalamualaikum, halo Sobat Toro Family, apa kabarnya hari ini? Semoga kabarnya dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Di video kita kali ini, kita akan menuju ke Senggigi Harbor lagi. Untuk wisata selanjutnya menuju 3 pulau, yaitu Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air dalam satu hari saja. Tonton videonya sampai habis ya. Kita akan berikan info ke sahabat Toro Family bila berkunjung ke 3 gili ini melalui Pantai Senggigi. Apakah lebih hemat bila kita mulai tripnya dari Pantai Senggigi atau ke Pelabuhan Bangsal dulu? Dalam wisata ke Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air ini, kita menggunakan jasa koperasi yang berada di Pantai Senggigi. Karena dari kemarin kita sudah janjian dengan Pak Abdul, salah satu anggota koperasi jasa wisata ini, jadi kita tinggal registrasi saja ya. Untuk harganya sendiri bisa dikondisikan ya. Kebetulan kita melakukan tawar-menawar. Kita dapat harga 750.000 untuk satu perahu dengan pulang pergi tentunya ke 3 pulau, Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Apakah itu worth it? Saksikan saja ya video selanjutnya. Halo teman-teman, nanti kalau teman-teman ke Pantai Senggigi bila mana ingin sewa boot, ingin mengunjungi Gili Trawangan, Gili Mane, dan Gili Air, bisa menghubungi Pak Abdul Salim ya. Nanti untuk nomor teleponnya saya taruh di kolom deskripsi ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Pak, terima kasih ya Pak Fikri ya. Pak Made, terima kasih ya. Di sini Pak Abdul menanyakan siapa saja yang mau snorkeling. Kebetulan hanya 2 orang saja, tidak termasuk saya. Perjalanan dari Pantai Senggigi ini menuju ke Gili Trawangan itu sekitar 30 sampai 40 menitan saja. Oh ya, di Senggigi ini juga terdapat penangkaran penyu. Pengunjung dapat melihat anak penyu atau tukik di tempat penangkaran dan bahkan berkesempatan untuk melepaskannya ke pantai, sehingga memberikan pengalaman wisata edukasi yang berkontribusi pada konservasi penyu di Lombok. Dan kalau di Pantai Senggigi ini dikelola oleh komunitas nelayan lokal dan organisasi seperti BBC, yaitu Batu Bolong Conservation. Pantai Senggigi ini menjadi habitat bagi beberapa jenis penyu, termasuk penyu lekang, penyu hijau, dan penyu sisik. Penangkaran penyu hijau dengan sarang semi alami adalah salah satu upaya untuk melindungi penyu hijau dari ancaman kepunahan akibat gangguan dari berbagai macam faktor. Oke, Pak, makasih ya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Iya, sampai. Makasih ya.
Semoga cuaca hari ini cerahnya sampai sore. Jadi kita bisa mengeksplor Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Oh iya, bila sahabat Fun Family berada di Bali, bisa juga menyeberang ke Gili Trawangan. Jadi naiknya nanti dari Pelabuhan Padang Bay, naik pakai fastfood juga bisa. Dengan tarifnya sekitar 300.000 per orang dengan jarak tempuh yang agak sedikit lama, yaitu sekitar 2 jaman ya. Saking asiknya menikmati perjalanan lewat laut ini, tak terasa ya, di depan mata itu kita sudah sampai ke Gili Trawangan. Dan akhirnya kita menjajakan kaki ke Gili Trawangan untuk pertama kalinya. Hal pertama yang kita lakukan adalah mencari penyewaan sepeda, baik sepeda yang manual ataupun sepeda listrik. Karena Gili Trawangan ini bebas kendaraan bermotor, jadi transportasi utamanya itu adalah sepeda, ada cidomo, ataupun berjalan kaki. Nggak ada yang itu ya boncengan ya? Nggak ada yang boncengan. Di sini kita mulai mencari lagi penyewaan sepeda yang ada boncengannya, tapi sayangnya sepertinya tidak ada. Jadi kita mencari alternatif lain untuk mencari sepeda listrik. Akhirnya kita dapat penyewaan sepeda listriknya. Untuk 2 sepeda listrik ini kita dipatok harga setelah menawar tentunya 250. Dan harga sewa sepeda yang biasa itu harganya sekitar 50.000 sampai 75.000 ya per hari. Yuk kita mulai berkeliling Pulau Gili Trawangan yang bisa ditempuh dengan jarak 1 sampai setengah jam, tapi santai aja. Dan jaraknya itu sekitar 7 km. Oh ya, untuk tarif cidomo sendiri, cidomo itu delman ya, delman khas Lombok. Dengan tarif biasanya itu sekitar 150.000 sampai 250.000 ya sekali jalan, tapi tergantung jaraknya juga sih. Jadi cidomo itu cocok buat kalian yang membawa barang banyak. Jadi kan kalau pakai sepeda kan tidak muat ya karena banyak barangnya, jadi cocoknya itu pakai cidomo. Dan kalau ada yang mau jalan kaki ya juga pasti bisa lah. Bisa berkeliling pulau dengan berjalan kaki itu butuh waktu sekitar 2,5 sampai 3 jam.
Seru juga ya menggunakan sepeda listrik ini untuk berkeliling Gili Trawangan. Seru banget ya pokoknya. Selain lebih praktis dan cepat, kita juga bisa menikmati keindahan pulau tanpa harus terlalu capek untuk goes. Kalau sepeda biasa kan kadang bisa bikin pegel ya. Dan sepeda listrik ini memberi rasa santai karena tinggal tancap gas saja. Harga sewa sepeda listrik ini sekitar 100.000 sampai 150.000 itu per hari ya. Dan ini masih bisa nego bila kalian sewa sepeda listriknya itu lebih dari 2. Ini adalah salah satu kafe atau restoran yang menghadap langsung ke laut. Sehingga bisa nih menikmati suasana sunset nanti sambil duduk santai dengan momen yang bagus dan tentunya romantis ya. Wow, betapa indahnya. Memang Gili Trawangan ini terkenal karena keindahan pantainya, serta kehidupan bawah laut yang mempesona juga. Suasana yang tenang, jauh dari keramaian kota. Pulau Gili Trawangan ini memiliki bentuk yang oval atau sedikit seperti setengah lingkaran. Secara keseluruhan, panjang pulau ini sekitar 3 km dan lebarnya itu 2 km. Jadi cukup kecil dan mudah dijelajahi. Dan Gili Trawangan ini juga terletak di sebelah barat Laut Pulau Lombok. Gili Trawangan ini mempunyai 2 sisi ya. Ada pantai barat dan pantai timur. Kalau pantai barat itu sisi yang paling populer karena menjadi lokasi terbaik untuk menikmati sunset. Sedangkan pantai timur lebih tenang, ideal untuk pagi atau snorkeling karena perairannya itu lebih tenang dan jernih. Kalau bagian tengah adalah tempat aktivitas lokal seperti adanya pasar malam dan beberapa hotel serta restoran. Di Gili Trawangan ini banyak sekali yang menjual souvenir atau cenderamata khas pulau ini. Dan sahabat Friend Family bisa menemukan berbagai jenis barang unik serta menarik yang cocok untuk dibawa pulang sebagai kenang-kenangan. Seperti menjual kerajinan tangan lokal, ada perhiasan dari batu laut, ada tas dompet, serta seni lukis dan lukisan. Juga menjual kaos serta pakaian khas. Teman-teman, nanti bisa hubungin Bang Rizky ya di Gili Trawangan. Rizky atau Luis. Rizky atau Luis. Oh, di IG-nya ada ya. IG-nya Bang Rizky apa namanya? Luis Aditya. Bisa ke sini kawan-kawan, bisa lihat penyu di sini Turtle Point. Nanti kita aja lihat penyu. Kalau nggak lihat penyu nggak usah bayar. Nah, mantap. Oke, sahabat One Family, kita lanjutkan perjalanan untuk berkeliling ke Gili Trawangan ini. Tentunya setelah tadi kita menikmati makan siang di Gili Trawangan. Mayoritas penduduk Gili Trawangan ini tinggal di rumah tradisional yang terbuat dari bahan alami seperti kayu dan bambu. Rumahnya pun sederhana ya, dan lebih kecil dibandingkan dengan resort atau hotel di sekitar pantai. Untuk jenis pekerjaan mayoritas penduduk Gili Trawangan ini ada yang bekerja di sektor wisata, seperti bekerja di hotel dan restoran.
Ada juga nelayan dan pedagang. Terlihat kehidupan di sini tuh lebih santai dan terikat pada ritme pulau. Pemukiman lokal di Gili Trawangan ini terletak di bagian tengah pulau, jauh dari keramaian pantai dan kawasan wisatanya. Meskipun pulau ini terkenal dengan pariwisatanya yang sangat berkembang itu, sebagian besar penduduk asli Gili Trawangan ini tetap tinggal di kawasan yang lebih tenang dan dekat juga dengan jalan utama walau sedikit menjauh dari pantai. Oh ya, selama kita berkeliling tadi itu ada beberapa masjid di Gili Trawangan karena mayoritas penduduk asli Gili Trawangan ini beragama Islam. Seru juga ya berkeliling dan memperhatikan kehidupan warga lokal di Gili Trawangan ini. Penting juga untuk menghargai kehidupan lokal dan budaya mereka saat berkunjung. Saling menghargai saja, serta memperhatikan aturan yang ada di lingkungan Gili Trawangan itu. Tak terasa waktu berjalan. Tiba saatnya kita berpisah dengan Pulau Gili Trawangan dan menuju ke pulau selanjutnya yaitu Gili Meno. Kita akan snorkeling. Oke, Gili Trawangan, sampai jumpa di lain waktu. Naik perahu dari Gili Trawangan ke Gili Meno itu hanya memakan waktu sekitar 10-15 menitan saja. Sampai kita di Gili Meno. Untuk pantainya di sini tuh lebih tenang ya. Jadi cocok untuk spot snorkeling. Gili Meno ini dikenal dengan keindahan bawah lautnya dan menjadi salah satu destinasi snorkeling terbaik di sekitar Gili.
pengalaman snorkeling yang menyenangkan. Di sini itu sangat tenang dan alami, jauh dari keramaian. Jadi bisa menikmati pemandangan bawah laut yang menakjubkan sambil berenang bersama penyu serta ikan-ikan warna-warni. Sekarang giliran Abang Feren turun untuk melihat patung yang berada di bawah air. Yang terkenal adalah Mnos Statue, sebuah patung besar yang terletak di bawah laut, sekitar 5-10 meter dari bawah permukaan. Dan patung ini adalah bagian dari objek konservasi dan seni bawah air yang dimaksud untuk menarik wisatawan sekaligus mendukung ekosistem laut. Dan ini adalah salah satu spot yang wajib dikunjungi bila berada di Gili Meno. Waktu yang terbaik untuk snorkeling adalah di pagi hari atau sore hari, saat air lebih jernih dan ombak lebih tenang. Selain itu, pastikan untuk memiliki pelampung jika belum mahir berenang. Dan jangan pergi terlalu jauh dari pantai tanpa pemandu ya. Mantap. Setelah dari Gili Meno, kita akan menuju ke Gili Air. Dan ini sangat mudah dan cepat aksesnya, karena kedua pulau ini sangat dekat satu sama lain. Jaraknya itu hanya sekitar 1 km saja, atau bisa diakses dalam waktu kurang dari 10 menit menggunakan perahu ini. Oke teman-teman, kita sampai di Gili Air teman-teman. Kita mendarat dulu. Inilah Gili Air yang menawarkan suasana lebih santai dan lebih tenang dibandingkan dengan Gili Trawangan. Namun tetap memiliki banyak hal yang menarik untuk dijelajahi. Dan pulau ini cocok buat kamu yang mencari tempat lebih sepi untuk bersantai. Masih sama dengan Gili Trawangan. Kendaraannya yang tersedia delman atau cidomo dan sepeda listrik ataupun sepeda biasa. Sama halnya dengan suasana di Gili Trawangan, di sini juga banyak terdapat toko souvenir, makanan warung lokal, dan pasar kecil, juga tersedia resort dan hotel. Berkeliling di sekitar pantai Gili Air itu super santai dan menenangkan. Pulau ini lebih kecil dibandingkan Gili Trawangan, jadi jalan-jalan di pantai bisa dilakukan dengan mudah dan nyaman. Selain banyak toko souvenir, di sepanjang pantai juga terdapat banyak tempat makan dan kafe, jadi bisa berhenti sejenak untuk menikmati kuliner lokal.
adalah Pelabuhan Gili Air, yang merupakan titik utama bagi wisatawan yang ingin tiba atau berangkat dari Gili Air. Pelabuhan ini terletak di bagian barat laut pulau, yang menjadi pintu gerbang utama transportasi antara pulau di sekitar Gili Air, termasuk dari Lombok, Bangsal, Gili Trawangan, dan Gili Meno. Pelabuhan Gili Air ini cukup dekat dengan area pusat pulau, sehingga wisatawan dapat langsung berjalan kaki ke berbagai akomodasi dan fasilitas yang berada di Gili Air, karena jaraknya itu tidak terlalu jauh. Inilah suasana siang hari menjelang sore. Terlihat warga lokal bermain di sekitaran pelabuhan. Suasana saat ini benar-benar rileks dan bersahabat. Keamanan dan kenyamanan yang terasa saat kita berada di Gili Air. Dan ini merupakan salah satu pulau yang aman dan nyaman untuk berlibur. Dan Gili Air ini cenderung lebih tenang dan memiliki lebih sedikit wisatawan, meskipun tetap menawarkan berbagai fasilitas. So, setelah kita mengunjungi Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno, itu menawarkan pengalaman yang berbeda-beda tentunya. Masing-masing memiliki karakteristik unik yang memikat. Dari ketiga pulau itu, Gili Trawangan adalah pulau yang paling hidup dan dinamis. Pulau yang paling ramai dan memiliki banyak pilihan untuk menikmati aktivitas sosial dan berbagai aktivitas air. Tapi ketiga pulau itu pun sama menawarkan aktivitas air seperti snorkeling dan diving, dan ketiganya pun sama, kita bisa berkeliling pulau dan menyusuri pantai yang indah. Untuk vibes-nya sendiri, Gili Air menawarkan atmosfer yang lebih tenang dan santai. Sedangkan Gili Meno adalah pulau yang paling tenang di antara ketiga pulau ini, di mana Gili Meno ini memberikan suasana sepi dan alami dan lebih sedikit wisatawannya, sehingga menjadi tempat yang ideal untuk mereka yang ingin benar-benar beristirahat dan menikmati kedamaian. Tiba saatnya kita meninggalkan pulau Gili Air ini menuju ke Pelabuhan Senggigi. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke Senggigi. Selesai sudah mode trip kita hari ini. 3 lokasi, Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air.
Oke, Sobat Pano Family, sampai di sini dulu ya video tentang kunjungan kita ke 3 pulau, Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno. Saksikan lagi video-video selanjutnya masih di Road Trip 2025 Lombok, Bali, dan Banyuwangi. Jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini, like, komen, dan juga share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.